Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga ada dalam keadaan sehat atau baik. Kalau bahasa sekarang ngetrennya biasanya kita menyebut guys. Kadang-kadang kita ikut-ikut menyebut guys. Yang jadi pertanyaan, apakah kita paham guys itu apa? Dan dari bahasa apa? Guys itu dari bahasa Inggris informal. Ditulisnya guyes, G-U-Y-S, dibacanya guys. Guys itu artinya orang yang diajak kita bicara atau lawan bicara. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa semuanya. Artinya juga bisa kalian, bisa teman-teman, tergantung konteks dalam berbicara. Baik, dalam kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas tentang kesalahan di dalam membaca sholawat. Mungkin di kalangan santri sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, karena dipelajari di pesantren itu ilmu nahwu shorof. Jadi tahu mana kata-kata yang betul, kata-kata yang salah. Kalau misalnya kita belum mempelajari nahwu shorof, kita tidak tahu mana yang betul, mana yang salah. Contoh, ketika menyebut Allahumma sholli wasalim atau wasalam, terus ketika kita membaca kunut wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam, itu wasalam wasalim. Insyaallah saya akan membahas diantaranya kesalahan dalam membaca wasalam atau wasalim. Wasalam wasalim itu waw itu huruf ataf. Jadi pembacaan wasalam atau wasalim tergantung matuf alaih. Matuf alaih itu kata yang diikuti, sedangkan ataf kata yang mengikuti. Kalau yang diikutinya itu rofa, maka yang mengikuti harus rofa. Kalau yang diikutinya itu jer, maka yang mengikuti harus jer. Contoh, ketika kita menyebut sholat, sholat itu fi'il madi, fi'il mudhari'nya yusolli, masdarnya sholatan, fi'il amarnya sholli. Ketika menyebut sholat, maka yang betul itu wasallam. Jadi dalam kunut kita baca wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam, bukan wasalim tapi wasallam. Karena wasallam itu asal katanya salama, fi'il madi, fi'il mudhari'nya yusallimu, masdarnya tasliman, fi'il amarnya salim. Tapi kita menyebutkan Allahumma sholli, sholli itu fi'il amar tadi ya. Maka ketika menyebut sholli berarti yang betul itu wasallim, bukan wasalam. Karena waw huruf ataf, wasallim diatafkan kepada sholli. Jadi yang betul itu kalau sholla berarti wasalam, kalau sholli berarti wasallim. Itu yang betul. Terus ini banyak yang tidak sadar tentang kesalahan. Bahkan saya sendiri belajar Quran dari kecil, belajar tajwid dari kecil. Ketika membaca sholawat, ternyata ada kesalahan di dalam hukum ilmu tajwidnya. Tahu-tahu paham-paham sudah ada di antara guru yang membahas, yaitu ketika menyebutkan sholat digabung jadi shollallah, itu ada yang kesalahan di dalam membaca tafhim. Ada hukum tafhim kan dalam lafaz Allah.
Lafaz Allah hukumnya terbagi dua, satu tafhim, dua tarkib. Tafhim itu tebal, tarkib itu tipis. Lafaz Allah wajib tafhim ketika diawali harkat patah atau dhammah. Contoh Allah, Rasulullah. Ketika sebelumnya diawali harkat kasroh maka tarkib. Bismillah, a'udzubillah. Jadi ada tafhim tarkib itu dalam lafaz Allah. Selain lafaz Allah tidak ada tafhim. Contoh sholat. Sholat itu bukan lafaz Allah. Jadi sholat itu tidak ada tafhim. Sholat. Ketika mengucapkan sholawat kita tidak sadar sallallahu. Itu tafhimnya dari lafaz sholat. Sallallahu. Padahal yang betul itu bukan sallallahu, tapi sholallah. Coba kita pisahkan. Sholat Allah. Terus digabungkan. Sholallah. Itu yang betul. Jadi tafhimnya di dalam lafaz Allah, bukan di dalam lafaz sholat juga. Tapi sholat itu tidak ada hukum tafhim. Sering kita mendengar, bahkan kita juga sering mengucapkan sallallahu. Sallallahu. Kalau sallallahu itu tafhimnya dua, dalam lafaz salat, dalam lafaz Allah. Padahal yang betul itu bukan sallallahu, tapi sallallahu. Salat Allah, sallallahu. Itu yang betul. Itu mungkin diantara kesalahan-kesalahan dalam membaca salawat. Terus yang sering kita dengar ketika diawali huruf nida. Nida itu huruf panggilan. Huruf nida itu ya. Ya Allahu. Ketika tidak mudhof itu dirangkai, digandeng. Insyaallah lain kesempatan akan membahas mudhof. Ketika tidak mudhof maka harus dibaca rofa. Ya Allahu, Ya Rahmanu. Ketika setelah huruf nida mudhof maka harus dibaca nasab. Contoh, Ya Rasulullah, bukan Ya Rasulullah, tapi yang benar Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Jadi ketika katanya mudhof dirangkai setelah huruf nida, setelah ya, maka dibacanya nasab atau patah. Ketika tidak mudhof atau tidak digandeng, tidak dirangkai, maka baca rofa. Contoh, tidak mudhof, Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahimu. Ketika mudhof maka harus dibaca nasab, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Habibal Qalbi. Itu Ya Habibal Qalbi, bukan Ya Habibu, bukan. Mungkin itu diantara kesalahan. Jadi ketika tidak mudhof, Ya Allahu. Ketika mudhof, Ya Rasulullah. Atau dalam Asmaul Husna, Ya Dzal Jalali. Ketika tidak ada ya Zul Jalali. Ketika ada ya Dzal Jalali. Mungkin ini agak dalam sedikit, yang paham mungkin di kalangan santri. Asmaul Khamsah. Ketika rofa, Zul Jalali wal Ikram. Ketika ada huruf nida, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Mungkin itu diantara kesalahan. Jadi ketika ada huruf nida, bukan Ya Rasulullah, tapi yang betul Ya Rasulullah. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.